Selamat pagi Pak Adi dan juga teman-teman semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah mengenai teks biografi tokoh Widji Tukul. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Saras, absen 31. Saya Cynthia, nomor absen 16. Saya Citra, absen 20. Saya Dia, absen 23. Saya Jennifer, absen 19. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu yang pertama, bagaimana sosok biografi dari tokoh Widji Tukul. Kemudian yang kedua, bagaimana analisis struktur biografi dari tokoh Widji Tukul. Dan yang ketiga, bagaimana analisis kaidah kebahasaan biografi dari tokoh Widji Tukul. Kemudian yang kedua, ada pun tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sosok biografi Widji Tukul. Yang kedua, untuk mengetahui struktur teks biografi dari tokoh Widji Tukul. Dan yang ketiga, untuk mengetahui analisis kaidah kebahasaan dari tokoh Widji Tukul. Adapun saran yang kelompok kami berikan yaitu yang pertama, teks biografi di atas hanyalah sebatas menganalisis tokoh Widji Tukul. Untuk memperdalam pengetahuan, penulis lain bisa menuliskan teks biografi dari tokoh lainnya. Kemudian saran yang kedua, metode dalam penulisan teks biografi ini menggunakan metode studi pustaka. Penulis lain bisa menggunakan metode lainnya untuk mengetahui biografi dari tokoh Widji Tukul secara mendalam. Analisis struktur. Yang pertama ada orientasi. Ide pokok paragraf pertama ialah latar belakang identitas Widji Tukul. Ide pokok ini terkandung dalam kalimat pertama atau paragraf deduktif yang berbunyi Widji Tukul atau yang kerap disapa Tukul lahir pada 26 Agustus 1963 di Kampung Sorogenen, Solo dengan nama asli Widji Widodo, yang kemudian didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Adapun ide penjelas yang terkandung dalam paragraf pertama yakni Widji Tukul merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Ayah Widji Tukul merupakan penarik becak, sedangkan ibu Widji Tukul merupakan penjual ayam bumbu. Widji Tukul bersekolah di SMP Negeri 8 Solo. Widji Tukul bersekolah di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dengan jurusan tari. Widji Tukul putus sekolah. Widji Tukul sempat berjualan koran, menjadi calo tiket bioskop hingga bekerja sebagai tukang pelitur. Widji Tukul bergabung dengan kelompok teater Jagat dan asal-usul dari nama Tukul. Selanjutnya, ide pokok paragraf kedua adalah kehidupan rumah tangga Widji Tukul. Ide pokok paragraf kedua terdapat pada kalimat pertama atau kalimat deduktif yang berbunyi pada tahun 1989 Tukul menikah dengan Siti Diah Surijah atau yang kerap disapa Sipon. Adapun ide penjelas yaitu Sipon bekerja sebagai buruh, Widji Tukul sempat bekerja sebagai wartawan untuk menafkahi keluarganya. Widji Tukul sempat membuka usaha sablon, serta Widji Tukul memiliki putri bernama Fitri Nganti Wani dan putra bernama Fajar Merah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa paragraf di atas termasuk bagian orientasi karena menunjukkan nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarganya, riwayat pendidikan dari tokoh Widji Tukul. Bagian orientasi selalu diletakkan di awal sebagai bagian pengantar sebelum masuk ke inti teks. Yang kedua ada peristiwa atau kejadian penting. Ide pokok paragraf ketiga adalah perjuangan Widji Tukul. Ide pokok ini dapat ditemukan pada kalimat utama yang berada di awal paragraf atau paragraf deduktif yang berbunyi pada 1994 Tukul yang memimpin aksi massa petani di Ngawi
Jawa Timur dipukuli aparat. Ide pokok ini dapat didukung oleh berbagai ide penjelas, diantaranya Tukul sebagai pemimpin aksi massa petani di Ngawi, cedera terparah Wiji Tukul akibat demonstrasi besar aksi protes karyawan PT Switex. Bersatunya Jakar dengan Partai Rakyat Demokratik, dan bait terakhir pada puisi yang berjudul Peringat karya Wiji Tukul yang terkenal. Sedangkan ide pokok paragraf keempat adalah hilangnya Wiji Tukul bersama 13 orang lainnya. Ide pokok pada paragraf ini terkandung pada kalimat terakhir dalam paragraf induktif yang berbunyi, ia menjadi salah satu dari 13 orang hilang menjelang lengsernya rezim Orde Baru. Ide pokok ini dapat didukung oleh ide penjelas, diantaranya peristiwa kerusuhan 27 Juli di mana PRD dituduh sebagai dalangnya. Wiji Tukul yang kabur ketika dijemput di kediamannya. Hidup Wiji Tukul dalam pelarian, dan laporan Sipon kepada Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada 2000 atas hilangnya Wiji Tukul. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kedua paragraf ini termasuk bagian peristiwa penting. Paragraf ini termasuk peristiwa penting karena berisikan runtutan peristiwa yang dialami oleh Wiji Tukul, mulai dari ia menjadi demonstrator untuk menegakkan keadilan, pelarian Wiji Tukul, dan Wiji Tukul hingga akhirnya dinyatakan hilang pada 2000. Seperti struktur peristiwa penting pada umumnya, bagian ini memaparkan kejadian-kejadian saat tokoh mengalami masalah, memecah masalah, proses karir tokoh, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga akhir perjalanan tokoh. Yang terakhir dari orientasi. Ide pokok paragraf kelima atau terakhir pada teks biografi Wiji Tukul adalah Wiji Tukul merupakan seorang aktivis yang aktif memperjuangkan keadilan melalui sejak aktivitasnya. Ide pokok ini dapat ditemukan pada kalimat utama yang dapat di awal paragraf atau paragraf deduktif. Ide pokok ini diikuti oleh kalimat penjelas yang berbunyi, Tukul tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, korupsi, atau represi yang merugikan negara, melainkan memperjuangkan keadilan dan advokasi melalui puisi. Namun, hak hidupnya direnggut pada prosedur hukum yang jelas. Paragraf ini merupakan struktur terakhir dari teks biografi, yakni reorientasi, karena berisikan kesimpulan dari terkait rangkaian peristiwa kehidupan Wiji Tukul yang telah diceritakan sebelumnya menurut pandangan penulis. Di sini saya akan membahas kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks biografi Wiji Tukul. Kata ganti atau pronomina. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengganti kata suatu objek.
pada teks biografi Wiji Tukul menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu kata ia. Definisi kata ia adalah orang yang dibicarakan tidak termasuk pembicara dan lawan bicara. Lalu selanjutnya ada kata kerja material. Kata kerja material adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh partisipan. Salah satu contoh kata kerja material pada teks biografi Wiji Tukul adalah kata menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media. Selanjutnya adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan karakter atau sikap seseorang. Salah satu contoh kata sifat pada teks biografi Wiji Tukul adalah kata pemberani. Pemberani artinya orang yang memiliki sifat berani membela kebenaran dengan resiko apapun dan takut untuk berbuat yang tidak benar. Lalu selanjutnya, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis verba yang menerangkan suatu respon atau reaksi terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Salah satu contoh kata kerja mental yang terdapat di teks biografi Wiji Tukul adalah kata tertarik. Rasa tertarik merupakan rasa yang biasanya muncul paling pertama kali ketika kamu tidak sengaja melihat atau menemukan sesuatu. Selanjutnya ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif merupakan bentuk kata kerja di mana subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Kata kerja pasif biasanya mendapatkan tumbuhan di dan ter. Adapun beberapa contoh kata kerja pasif yang digunakan pada teks biografi Wiji Tukul, diantaranya ada kata dikaruniai yang merupakan bentuk pasif dari mengkaruniai, dan kata terlibat yang merupakan bentuk pasif dari melibatkan. Teks biografi Wiji Tukul juga mengandung beberapa tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang berperan menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, intonasi, serta jeda yang terdapat suatu membaca. Beberapa tanda baca yang digunakan yaitu tanda titik, tanda koma, tanda petik, dan tanda kurung. Contoh penggunaan tanda titik dapat dilihat pada kalimat yang terdapat di PPT, di mana tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Kalimat di sampingnya merupakan contoh penggunaan tanda koma sebagai tanda hubung. Selanjutnya, pada contoh, tanda petik digunakan untuk memetik suatu nama, sedangkan tanda kurung dalam contoh digunakan untuk mengapit singkatan nama sekolah. Teks biografi Wiji Tukul juga mengandung banyak kata serapan. Kata serapan merupakan kata dari bahasa asing yang diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu kata serapan yang terdapat dalam teks adalah kata puisi yang merupakan serapan dari bahasa Belanda, yakni poëzie. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kata penanda urutan waktu. Kata penanda urutan waktu adalah kata sambung yang berfungsi sebagai penunjuk waktu. Dalam teks biografi Wiji Tukul ini ada salah satu contoh kata penanda urutan waktu, yaitu kata sejak. Merupakan kata hubung temporal yang menandai mulai dari. Kata sejak termasuk kata penanda urutan waktu karena kata sejak menunjukkan waktu. Lalu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sosok Wiji Tukul merupakan salah satu tokoh yang cocok untuk dituliskan pada suatu teks biografi. Ia dikenang sebagai seorang penyair sekaligus aktivis pemberani yang lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Perjuangannya untuk menegakkan keadilan harus berakhir dengan hilangnya Tukul sejak 25 tahun yang lalu. Penulisan riwayat hidup Wiji Tukul dalam biografi serta analisis struktur dan kaidah kebahasaannya ini dapat membantu penulis maupun pembaca untuk lebih memahami materi teks biografi kelas 10. Struktur teks biografi terdiri dari orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Teks biografi Wiji Tukul ini memiliki orientasi yang berisi pengenalan awal mengenai sosok Wiji Tukul. Di dalamnya dipaparkan nama tokoh, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarganya, serta riwayat pendidikan dari tokoh Wiji Tukul. Orientasi kemudian diikuti oleh peristiwa atau kejadian penting, di mana bagian ini membahas kejadian-kejadian yang dialami oleh Wiji Tukul, seperti masalah yang dihadapi, cara yang dilakukan oleh Wiji Tukul untuk menyelesaikan masalah, perjalanan akhir, dan kejadian penting lainnya yang dialami oleh Wiji Tukul. Terakhir,
Teks biografi Wiji Tukul ditutup oleh reorientasi yang berisikan simpulan atas tokoh Wiji Tukul yang memperjuangkan keadilan dan advokasi melalui puisi. Namun, hidupnya direnggut tanpa prosedur hukum yang jelas. Kaidah kebahasaan teks biografi terdiri dari kata ganti atau pronomina, kata kerja material, kata sifat, kata kerja mental, kata kerja pasif, tanda baca, kata serapan, dan kata penanda urutan waktu. Pada teks biografi Wiji Tukul, terdapat kata ia, menulis, pemberani, terpaksa, ditulis, tanda titik, puisi, dan kemudian, yang masing-masing merupakan kata ganti pronomina, kata kerja material, kata sifat, kata kerja mental, kata kerja pasif, tanda baca, kata serapan, dan kata penanda urutan waktu. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur dan kaidah kebahasaan menjadi dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan biografi. Struktur dan kaidah kebahasaan menjadi ciri pembeda teks biografi dari jenis teks lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan ataupun adanya ketidaksesuaian materi yang kami sampaikan pada hari ini. Kami ucapkan